Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Gus Kino Channel. subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi Pak Kiai Dimahri Nur Hasim dan juga segenap penasihat pengurus Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya Daerah Istimewa Yogyakarta, Ikhwan wal Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja pujiannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang dipuji dengan tingginya pangkat atau jabatan, ada yang dipuji karena banyaknya harta, ada yang dipuji karena luas dan dalamnya ilmu pengetahuan, dan juga ada yang dipuji dengan wajah yang rupawan. Tapi ketika kita dipuji, maka kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak pantas dipuji. Maka jangan pernah kita mengatakan bahwa kita kaya, Allah maha kaya. Tapi katakanlah, aku miskin, Allah maha kaya. Jangan pernah mengatakan aku suci, Allah maha suci. Tapi katakanlah, aku adalah hamba yang kotor dan Allah maha suci. Dan juga jangan pernah mengatakan bahwa aku kuasa, Allah maha kuasa. Katakanlah, aku adalah hamba yang hina, hamba yang kita adalah hamba dan Allah maha kuasa. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan umatnya dari dahulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar tidak sadar, kita ada dalam sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menuju rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun bisa juga menuju pada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat perjalanan, ada kita temui atau kita pernah mendengar ada seorang yang menempuh perjalanan mengalami laka lantas misalnya. Ada kejadian kecelakaan, maka tidak lain satu penyebabnya, yaitu karena kelalaian. Perjalanan kita menuju Allah tidak kita ketahui jarak dan juga batasannya. Kita di alam sekarang sudah di alam dunia, kita juga tidak tahu berapa usia kita di alam dunia. Mungkin ada yang 60, 70, bahkan mungkin jarang sekali yang sudah 80. Sangat singkat di dunia ini. Ketika kita sudah di dunia, kita beranjak ke alam barzah. Kita tidak tahu sampai kapan kita di alam barzah, menunggu datangnya hari kiamat. Sampai datanglah kiamat, kita akan
pindah ke alam akhirat, yang di situ kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan dihisab oleh Allah di yaumul mizan, dan kita meniti syirat, maka kita tidak tahu berapa jauh perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai sekarang tidak sadar bahwa ia ada dalam sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia lalai di dalam perjalanan yang ditempuh. Pastikan bahwa tergolong orang yang celaka. Dan mayoritas menurut Imam Qayyim al-Jauziyah, mayoritas manusia kita ada dalam kelalaian, ada dalam ghaflah. Karena apa? Karena ada sebuah hadis menyatakan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Sesungguhnya kita manusia adalah tempatnya salah dan juga nisyan, yaitu kealpaan atau lupa. Maka perlu adanya pengingat, tazkirah, yang mengingatkan bahwa kita manusia itu adalah tidak tinggal di dunia selama-lamanya. Kita akan meninggalkan dunia ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu ghaflah? Ghaflah berasal dari kata ghafala, memiliki makna yaitu melupakan, melewatkan, mengabaikan, tidak waspada, tidak perhatian, tidak siaga, tidak hadir, atau ghaib. Jadi kalau misalnya ikhwan wal akhwat di sini, tubuhnya di sini, tapi sebenarnya hanya tubuhnya yang hadir di tempat ini, tapi pikirannya, batinnya tidak di tempat ini namanya adalah ghaflah. Tidak siaga, tidak hadir, dan juga dinyatakan ghaflah itu adalah tidak ingat. Jadi secara bahasa ghaflah itu adalah kesembrono atau sembrono, ketidakpedulian, kelengahan, kelalaian, kurang perhatian atau tidak fokus, atau juga disebut dengan kealfaan. Jadi tidak fokus bahwa kita itu ada dalam sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Cenderung kita abai, cenderung kita lalai, dan simpelnya yang dengan bahasa sederhana untuk introspeksi diri kita, apakah kita termasuk ghaflah atau tidak, yaitu ketika kita tadi bangun tidur, apakah ketika kita bangun tidur tadi mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusur, atau mungkin langsung bangun, atau mungkin ketika kita makan, ketika kita minum, apakah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya bismillah, atau mungkin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, atau segera langsung makan, menghilangkan lapar saja, ketika haus langsung minum. Itu kalau kita tidak menyebut asma Allah, berarti kita ada dalam keadaan ghaflah, ada dalam keadaan lalai, ada dalam keadaan tidak fokus bahwa yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bisa kita dalam keseharian kita sering menyebut nama Allah, atau hanya sekedar di lisan saja, itu bisa menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali dalam masalah ghaflah ini, beliau menyatakan, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ghaflah itu adalah suasana kolbu yang terlena oleh buayan pesona duniawi. Ghaflah itu adalah efek bias yang silau oleh godaan dan pesona kenikmatan sesaat. Orang yang tidak mengetahui kondisi kolbunya, apakah ia sakit atau dia sehat, itu adalah ghaflah.
Orang yang tidak berhati-hati terhadap tipu daya setan itu adalah ghaflah. Orang yang menyia-nyiakan usianya secara tidak berguna itu adalah ghaflah. Orang yang tidak mau mencapai hal-hal yang tinggi dan senang dengan perkara-perkara yang rendah itu juga dinamakan ghaflah. Orang yang tidak perhatian memperhatikan rencana musuh terhadap dirinya, maka itu adalah juga ghaflah. Orang yang buta terhadap kebenaran dan tenggelam dalam kebatilan itu juga adalah ghaflah. Orang yang membiarkan musuh untuk menuntunnya kepada yang tidak diketahui itu adalah ghaflah. Banyak sekali beliau menyatakan tentang apa itu ghaflah. Dan apa sebab yang membuat kita berada dalam ghaflah ini? Pertama, yang menyebabkan kita terus dalam keadaan ghaflah itu adalah kita merasa yaitu ingin terus beristirahat atau ingin menikmati dunia. Jadi hidupnya itu hanya untuk berleha-leha. Padahal dunia jihad wal mautu rohah. Dunia ini adalah tempat berjuang dan kematian itu adalah tempat istirahatnya. Yang pertama adalah ingin terus beristirahat, jadi tidak fokus pada akhirat. Dia tidak menyadari bahwa dunia ini tempat kita menanam, tempat kita beramal, tempat kita berjuang untuk nanti hasilnya kita panen di akhirat. Orang yang ghaflah dia ternina bobokkan oleh kenikmatan dunia. Yang kedua adalah sibuk dalam kerja. Jadi orang yang ghaflah itu terjadi karena dia sibuk dalam pekerjaannya. Orang yang bertani dia sibuk dengan sawahnya. Orang yang berdagang sibuk dengan dagangannya. Orang bekerja dia sibuk dengan pekerjaannya, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah karena sudah mati rasa terhadap dosa. Jadi sebabnya ghaflah itu adalah karena tidak ada, ketika dia melakukan sesuatu dia tidak, sudah mati rasanya ini dosa atau bukan, ini pahala atau dosa. Jadi tidak ada rasa, sudah mati rasanya. Yang keempat adalah sebab terjadinya ghaflah, membuat ghaflah adalah mengikuti hawa nafsunya. Hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau bersenang-senang. Yang seterusnya adalah cinta kepada dunia dan merasa hidup di dunia ini adalah lama dan mengabaikan akhirat. Dan yang kesembilan adalah orang yang selalu berteman dengan orang-orang yang lalai. Dan yang kesepuluh adalah sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Contohnya ngobrol itu boleh, tapi selalu banyak ngobrol itu yang merupakan contoh daripada terjadinya ghaflah pada diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, efek buruk daripada ghaflah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil qasyatil qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah mereka yang kolbunya telah membatu dari mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi ghaflah itu mempunyai efek buruk. Maka di dalam kitab Miftahul Sudur, Pangkat Sahabah menukil satu hadis dari Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zakirullah ta'ala fi ghafilina kal hayyi baina al-amwat, kal hayyi baina amwat." Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, adalah seperti di tengah orang-orang yang hidup, seperti orang-orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati.
atau ada dalam riwayat yang lain, masalul ladzi yazkuru rabbahu waladzi la yazkuru rabbahu kal hayy wal mayit. Orang yang berzikir adalah orang yang hidup, dan orang-orang yang melupakan zikir atau ghaflah itu adalah orang-orang yang mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ghaflah ini mengenai orang-orang yang alim, maka ia akan meninggal dalam keadaan jahil. Jika ghaflah ini mengenai orang-orang kaya, niscaya ia akan meninggal dalam keadaan miskin. Dan jika ghaflah ini menimpa orang-orang yang terhormat, niscaya ia akan mengubahnya menjadi orang yang hina. Maka ghaflah itu sangat membinasakan. Hadirin ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak yang paling buruk adalah imannya semakin berkurang. Imannya adalah melemah. Maka orang-orang yang ghaflah ini kalau tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan setiap hari, setiap saat akan berkurang dan berkurang. Maka siapa yang jauh dari Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ia dalam lingkaran kegelapan ghaflah. Dan orang-orang yang lalai ini adalah tandanya adalah ketika Allah disebut nama Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ghaflah itu ketika disebut Allah tidak ada getaran di dalam kolbunya, karena kolbunya membatu, kolbunya berpenyakit, maka tidak ada efek peringatan itu, zikir tidak ada efek kepada orang-orang yang ghaflah, yang lemah imannya. Maka kaifiatnya adalah dengan mendawamkan zikrullah. Jadidu imanakum. Qala kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Yang pertama, efeknya adalah orang ghaflah ini imannya melemah. Yang kedua, malas ibadah. Orang yang ghaflah itu adalah akan malas ibadah. Saya nukilkan satu hadis qudsi yang sangat indah sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Hai anak Adam, aku ciptakan engkau ibadah untuk ibadah, maka kamu jangan main-main." Kata Allah, firman Allah, "Hai anak Adam, aku ciptakan dirimu adalah untuk ibadah, maka kamu jangan main-main. Dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku." Hadis qudsi menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diciptakan adalah oleh Allah untuk ibadah. Maka kamu jangan main-main, kamu jangan ghaflah. Dan aku tentukan rezekimu, dan kamu tidak perlu capek. Jadi tugas kita itu untuk ibadah, dan Allah sudah tentukan rezeki untuk kita, maka kita jangan capek, kata Allah. Jangan capek. Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jadi kalau kita sudah yakin kepada Allah Sang Maha Pemberi, kita tidak perlu capek di dunia ini. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ini menjawab pertanyaan saya, kenapa ketika kita ikhwan al-akhwat sowan kepada bangsa Abah itu, maka ketika kita berkeluh kesah kepada beliau, termasuk Al-Fakir, pernah antri ketika
ini bukan sowan kepada Pangersabah, tapi wakil talqin beliau di depan madrasah Pangersabah. Ketika itu Al-Fakir baru lulus kuliah di IAIN, belum dapat kerja. Lalu sebagaimana ikhwan yang lain, saya antri. Ketika antri, saya juga menyodorkan air minum. Tapi sang wakil talqin beliau bertanya, hajatmu apa? Keperluanmu apa? Kalau yang lain itu langsung didoakan. Ketika sampai ke saya, karena saya memakai alma mater IAIN, saya ditanya, hajatmu apa? Keperluanmu apa? Pak Yai, saya ingin kerja. Saya setelah lulus belum dapat kerja. Jawab sang kiai, kerja itu capek, perbanyak zikir. Kerja itu capek, perbanyak zikir. Jadi inilah diskusi. Jawaban dari pertanyaan saya, kerja itu capek, zikir saja. Artinya bukan ketika kita bukan mengabaikan pekerjaan, tidak. Tapi ketika ada kesadaran bahwa kerja itu adalah ibadah, maka kerja tidak akan capek, tidak akan kerja itu dengan hawa nafsu, tapi kerja itu diniati ibadah kepada Allah, dan kerja disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada capek. Artinya ada pahala di situ dan banyak hikmah di situ. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita yakin bahwa hidup ini hanya untuk ibadah, maka tidak ada kemalasan dalam ibadah. Hanya orang-orang yang ghaflah yang dia malas dalam ibadah. Tidak ada motivasi pada diri orang-orang yang ghaflah, karena orang-orang yang ada dalam keadaan alpa, dalam keadaan tidak fokus pada akhirat, dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah malas ibadah. Yang selanjutnya adalah akhlak akan rendah. Orang-orang yang ghaflah itu pasti akhlaknya akan rendah. Karena dia apa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang-orang yang ghaflah itu adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Ilahnya, Tuhannya yang dituju bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituju adalah keinginannya, hawa nafsunya. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang-orang yang melampaui batas, dan cenderung orang-orang yang ghaflah itu adalah orang-orang yang akan rendah akhlaknya. Tidak ada kemuliaan pada orang-orang yang ghaflah melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah orang yang ghaflah itu imannya melemah, malas ibadah, akhlak rendah, hidup pasti susah. Orang yang ghaflah itu adalah pasti hidupnya akan susah, karena hidupnya adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya adalah untuk memperturutkan keinginannya. Kalau kebutuhan pasti Allah penuhi. Karena apa? Wa ma min dabatin illa Allah fi rizquha. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan kita manusia. Bukan hanya kita manusia, semua yang diciptakan oleh Allah adalah beserta rezekinya. Maka ketika ada kesadaran itu, maka hidup kita tidak akan susah. Yang ada apa? Nikmat. Hidup itu dinikmati, bukan dicari. Jadi Cak Nun pernah mengatakan, jangan mencari dunia. Karena apa? Karena kita sudah di dunia. Jangan mencari dunia. Karena apa? Kita sudah di dunia. Di dunia itu bukan dicari, tapi dinikmati. Apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu ada. Kalau kita syukuri, kita mempunyai jiwa qanaah, maka Allah akan tambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur.
Karena apa? La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita nikmati hidup itu, apapun pemberian Allah yang diberikan kepada kita, kita nikmati, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kita ingkari, kita selalu berkeluh kesah terhadap hidup, maka bukan hanya dikurangi, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia itu, hidup di dunia, jangan mencari dunia, tapi nikmatilah dunia. Dan orang-orang yang ghaflah itu tidak akan pernah puas apapun yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Dia akan selalu kurang dan kurang. Akhirnya hidupnya diperbudak oleh keinginan, dan akhirnya hidupnya besar, ibarat kata peribahasa, besar pasak daripada tiang. Artinya gali lubang tutup lubang untuk menutupi atau hutang dan memperturutkan keinginannya, yang sampai mati tidak akan keinginan itu bisa diwujudkan oleh hawa nafsunya. Maka orang-orang yang lalai melalaikan Allah pasti hidupnya susah, karena hidupnya adalah dalam murka Allah dan ada dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah orang yang ghaflah pasti matinya su'ul khotimah. Karena apa? Orang-orang yang ghaflah, dia terlalu panjang angan-angan, seakan hidup ini hidup selama-lamanya, kekal. Padahal, dan itu adalah tabiat orang-orang kafir. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi banyak mengira bahwa hidup di dunia ini adalah kekal selama-lamanya, padahal tidak. Dan cenderung orang-orang yang ghaflah itu cenderung pada dunia dan melupakan akhirat yang kekal. Dan orang-orang yang panjang angan-angan ini adalah orang-orang yang selalu ada dalam keburukan. Dan ketika kita, nauzubillah, kita dalam keadaan ghaflah terus menerus, kelalaian terus menerus, pasti mati su'ul khatimah, buruk di akhirnya. Karena apa? Orang-orang yang ghaflah itu tidak akan ingat mati, karena dia berpikir hidup selama-lamanya, maka dia perturutkan ada hawa nafsunya. Ketika orang ghaflah ini kaya, punya jabatan, semakin dia kaya, semakin dia banyak harta, maka akan semakin dunia itu masuk ke dalam hatinya. Karena apa? Tidak ada kebesaran Allah di dalam kolbunya, tidak ada, sudah hilang. Karena dengan kealpaan, kelalaian itu, yang dikejar adalah bagaimana ketika dia punya jabatan, semakin tinggi jabatannya. Ketika dia punya dunia, maka dia ingin lagi. Punya motor satu, pingin dua, pingin tiga, punya motor, pingin mobil, punya rumah satu, pingin rumah dua, dan lain sebagainya. Dia fokus pada dunia dan melupakan bahwa dia padahal tidak akan tinggal selama-lamanya di dunia. Dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia akan kita tinggalkan. Dan orang-orang yang ghaflah tidak akan ingat mati. Karena apa? Yang diperuntukkan adalah hawa nafsunya. Dan ketika ghaflah itu ada dalam diri kita, maka dipastikan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena resep hidup husnul khotimah itu sangat mudah bagi orang-orang yang thariqat. Sudah kita setiap zikir kita baca, ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. Ilahi, Tuhan, engkaulah yang aku maksud. Jadi kita sudah ada amalan yang ketika kita praktekkan ini, kita pasti mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kita maksud adalah Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang senantiasa kita dawamkan. Ketika yang dimaksud Allah, maka dunia walaupun kaya, walaupun punya jabatan, walaupun punya segala-galanya, tapi dunia tidak dalam hatinya. Di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika dunia tidak di hati, maka itulah husnul khotimah. Tapi kalau dunia itu ada di dalam hati kita, tanda-tandanya na'udzubillah, itu bisa su'ul khotimah. Karena apa? Ketika sakaratul maut, yang di hatinya adalah dunia. Dia takut meninggalkan hartanya, dia takut meninggalkan jabatannya. Maka dipastikan orang-orang yang seperti itu dalam keadaan pasti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang terakhir, orang-orang yang ghaflah ini di akhirat. Yang pertama tadi, iman melemah. Yang kedua, malas ibadah. Yang ketiga, akhlak akan rendah. Yang keempat, hidup susah, mati su'ul khotimah. Yang terakhir, diazab di akhirat. Diazab di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mayoritas daripada jin dan manusia, di kalangan jin dan manusia adalah katsiran minal jinni wal ins walaqad dzaraqna li jahannam, ada di dalam neraka jahanam. Kebanyakan dari jin dan manusia yang mereka punya qalbu tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai azanul la yasma'una biha, mempunyai telinga pendengaran tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka orang-orang itu adalah bagaikan binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, tidak fokus, orang-orang yang alpa, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan wali mursyid kita, guru kita, syekhuna wa murabi ruhinna, sahibul fadilah wa sahibil karamah, guru agung yang mulia Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. Beliau secara ruhiyah tetap membimbing kita untuk senantiasa meninggalkan ghaflah, menjauhi ghaflah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diyakini. Saya tutup dengan kisah, tapi walaupun ini bukan tidak bisa menjadikan dalil, tapi untuk menguatkan diri saya khususnya dan untuk ikhwan semua, bahwa suatu malam Jumat di bulan Januari, malam Jumat di bulan Januari, sebelum saya ditawari untuk berpaling kepada dari Pangarsa Bahanom, saya bersumpah wallahi tallahi billahi, jadi ini mimpi saya, hak bagi saya. Sebelum saya ditawari untuk berpaling dari Pangarsa Bahanom, dalam mimpi saya itu sangat panjang. Yang saya ingat cuma 3 hal. Jadi ada sosok berjubah hitam di depan saya, dan saya tidak berani untuk menatap beliau, dan saya hanya menunduk. Beliau menyampaikan pada saya, pertama, kolbumu dalam genggaman Pangarsa Bahanom. Yang kedua, engkau adalah muridnya Pangarsa Bahanom. Yang ketiga, jangan berpaling. Jadi mimpi saya begitu. Jadi 3 hal yang dalam mimpi saya yang saya ingat. Dan ternyata paginya saya ditawari untuk berpaling. Maka malamnya saya yakin itu adalah bimbingan Pangarsa Bahanom kepada diri saya khususnya. Dan alhamdulillah itulah yang meyakinkan saya bahwa beliau
senantiasa membimbing kita setiap saat. Dan karomah beliau akan mengalir kepada murid-muridnya yang betul-betul meyakini dan senantiasa istiqomah berguru kepada beliau. Dan karomah itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karomah beliau itu bisa kita, bahasa ilmiah, bisa kita akses kalau kita mau. Tergantung yakin kita enggak. Itulah yang saya rasakan. Jadi ketika ada hajat-hajat besar yang tidak untuk diri sendiri khususnya, karomah itu ketika kita robitoh kepada pangarsabah, maka karomah itu bisa nampak pada diri kita. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya di bawah kemursyiden Syekh Ahmad Soibul Wafatajul Arifin, kita akan selamat fid dini wa dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Banyak khilaf, banyak salah datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tasliman Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim. Diputer. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi barik fatika wa syabir karamati syamidin barakati sya'am sahul wa tajul arifin al-fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, ikhwan al-akhwat, kita sudah melewati hikmat amalia dan ilmiah. Selanjutnya silakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Soebul Hajat kelompok Cangkringan. Dan ini mohon maaf karena ada trouble ya, faktor non teknis, jadi tanpa sound hari ini karena listrik, ada pemadaman listrik nggih. Namun tidak mengurangi hikmat kita nggih dalam melaksanakan amalia manakib ini. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita supaya kita lebih antisipasi ke depan, sehingga ada genset nggih, pengurus untuk memikirkan ini. Selanjutnya silakan nanti setelah Ramadhan nggih, kita ada rapat pembubaran panitia dan laporan panitia ziarah. Jadi dimohon nanti pengurus panitia ziarah nanti langsung setelah Ramadhan silakan berkumpul di dalam masjid ini. Itu saja, terima kasih info dari kami, dan menghimbau sekali lagi
insya Allah nanti ini bulan Sa'ban nggih ada amaliyah penting biasa ritual yang kita lakukan di Pondok Pesantren Surya dan semua ikhwan di daerah, yaitu sholat nisfu Sa'ban, dan edarannya sudah diterima nggih, sedaya nggih, hampir semua ikhwan sudah dapat itu. Nah, insya Allah di Masjid TKN Center ini kita laksanakan nggih. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan ikhwan al-akhwat juga mengadakan di tempat khotaman masing-masing. Tapi di TKN Center kita ramaikan dengan sholat nisfu Sa'ban. Nah, kita ramaikan supaya ini juga menjadi simbol untuk kita, pemersatu kita, yaitu di TKN Center ini, Masjid TKN Center ini. Itu saja informasinya. Mungkin ada informasi tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, Gus Kino Channel. subscribe, like, and share.